Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan membahas materi mata kuliah Bahasa Indonesia tentang kutipan dan daftar pustaka. Kutipan merupakan salah satu hal yang sangat esensial dalam penulisan karya tulis ilmiah. Dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik itu makalah, skripsi, tesis maupun disertasi, penelitian yang dilakukan oleh seseorang penulis sudah tentu mengutip dari buku ataupun karya orang lain. Nah, dalam penulisan kutipan terdapat aturan main yang harus diikuti oleh setiap penulis karya ilmiah tanpa terkecuali. Nah, kutipan adalah pinjaman kalimat ataupun pendapat dari seseorang pengarang ataupun ucapan seseorang yang terkenal, baik itu terdapat dalam buku-buku maupun majalah-majalah. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip yang benar dalam mengutip dari tulisan orang lain. Yang pertama, apabila dalam mengutip sebuah karya orang lain ada tulisan yang salah ataupun ejaan yang salah dari sumber kutipan tersebut, maka sebaiknya biarkan saja apa adanya seperti sumber yang diambil tersebut. Pengutip tidak boleh ataupun tidak diperkenankan untuk membenarkan kata ataupun kalimat yang salah dari sumber kutipan tersebut. Yang kedua, dalam kutipan kita diperkenankan untuk menghilangkan bagian-bagian kutipan dengan syarat bahwa penghilangan bagian dari kutipan tersebut tidak menyebabkan perubahan makna ataupun arti yang terkandung dari sumber kutipan aslinya. Pada umumnya, kutipan harus sama persis dengan aslinya, baik mengenai susunan kata-katanya, ejaannya, maupun mengenai tanda bacanya. Nah, kutipan secara umum ada dua macam. Yang pertama, kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Nah, yang pertama, kutipan langsung pendek. Di sini, kutipan langsung pendek adalah kutipan yang terdiri dari 5 baris atau kurang. Penulisannya diintegrasikan langsung dengan teks yang mendahuluinya dengan menggunakan spasi ganda dan dibatasi 2 tanda titik. Yang kedua, kutipan langsung panjang. Nah, kutipan langsung panjang adalah kutipan yang panjangnya lebih dari 5 baris. Metode penulisannya pun dipisah dari teks yang mendahuluinya atau dari kalimat yang dibuat si penulis sehingga membentuk paragraf baru. Ada 3 teknik yang populer yang banyak digunakan di berbagai perguruan tinggi baik yang negeri maupun yang swasta, yaitu yang pertama itu ada footnote, body note, dan endnote. Nah, yang pertama yaitu footnote. Footnote adalah catatan pada kaki halaman untuk menyatakan sumber suatu kutipan, pendapat, buah pikiran, fakta-fakta atau intisari. Nah, footnote dapat juga berisi komentar mengenai suatu hal yang dikemukakan di dalam teks seperti keterangan wawancara, pidato di televisi, dan sejenisnya. Nah, selain itu juga gelar akademik dan gelar kebangsawanan tidak disertakan serta nama pengarang ataupun penulis tidak dibalik. Yang kedua, body note. Nah, pada teknik ini sumber kutipan ditulis ataupun diletakkan sebelum bunyi kutipan atau diletakkan dalam narasi ataupun kalimat sehingga menjadi bagian dari narasi ataupun kalimat tersebut. Nah, pada body note ketentuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat pengantar kalimat sesuai dengan keperluannya. Yang kedua, menulis nama akhir pengarang, jadi nama akhir si pengarang itu ditulis. Yang ketiga, mencantumkan tahun terbit, titik 2, dan nomor halaman di dalam kurung. Dan yang keempat, menampilkan kutipan baik dalam kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung. Yang ketiga, endnote. Nah, pada teknik endnote, nama pengarang diletakkan setelah bunyi kutipan atau dicantumkan di bagian akhir dari narasi dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, membuat pengantar kalimat sesuai dengan keperluan. Yang kedua, menampilkan kutipan baik dalam kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung. Yang ketiga, menulis nama akhir pengarang pakai tanda koma, tahun terbit, titik 2, dan nomor halaman di dalam kurung.
dan akhirnya diberi titik. Materi selanjutnya yaitu daftar pustaka. Nah, daftar pustaka merupakan daftar yang tercantum secara spesifik dari berbagai buku, majalah, artikel, ataupun wawancara yang menjadi sumber bacaan ataupun sumber acuan dan berhubungan secara erat dengan karangan yang ditulis. Daftar pustaka merupakan syarat mutlak yang harus ada dalam suatu karya tulis ilmiah, baik dalam makalah, paper, skripsi, tesis maupun disertasi. Nah, letak dari daftar pustaka dalam suatu karya tulis ilmiah adalah setelah bab kesimpulan. Ya. Nah, penulisan daftar pustaka sendiri dituliskan dengan huruf kapital semua, jadi tidak ada huruf kecil. Ya. Dan daftar pustaka ditulis secara alfabetis, jadi dia berurutan ya dari A sampai Z, sesuai dengan nama-nama si pengarang ataupun lembaga yang menerbitkannya. Adapun urutan penulisan daftar pustaka adalah nama penulis dikasih tanda titik, ya. Terus tahun terbit dikasih tanda titik. Selanjutnya judul bukunya diberi garis bawah putus-putus atau bisa diganti dengan dicetak miring ya, dikasih tanda titik. Nah, kemudian kota tempat terbit buku dikasih titik 2. Dan yang terakhir nama penerbit dikasih tanda titik. Nah, catatan, jika buku yang disebut ya di dalam daftar pustaka tersebut merupakan edisi terjemahan, setelah judul buku harus disebutkan edisi si terjemahan, misalkan oleh siapa yang menerjemahkan buku tersebut. Nah, dikasih tanda kurung ya si nama si penerjemahnya. Dalam edisi terjemahan juga tahun terbit yang dipakai adalah tahun terbit penerjemahnya. Yang kedua, jika buku dalam daftar pustaka itu berupa sebuah artikel dalam sebuah kumpulan yang disunting oleh seorang editor ataupun antologi, judul artikel itu diapit tanda petik ganda ya, tanpa garis bawah. Yang ketiga, jika buku dalam daftar pustaka itu berupa karya-karya yang belum dipublikasikan seperti skripsi, tesis, dan disertasi, judul itu tidak perlu diberi garis putus-putus atau dicetak miring, tetapi diletakkan di antara dua tanda petik ganda. Yang keempat, jika sumber acuan dalam daftar pustaka tersebut berupa artikel yang diambil dari majalah ataupun jurnal, judul artikel tidak perlu diberi garis bawah ya, atau dicetak miring, tetapi cukup diapit oleh petik ganda ya. Sedangkan yang digaris bawahi adalah ataupun yang dicetak miring adalah nama majalah ataupun jurnal dengan didahului kata dalam. Yang kelima, jika sumber acuan itu berupa artikel yang diambil dari koran ataupun surat kabar, ya, judul artikel diapit tanda petik ganda sebagai artikel yang diikuti dari majalah. Sedangkan nama surat kabar diberi garis bawah yang didahului kata dalam. Nah, yang keenam, jika terdapat beberapa buku yang ditulis oleh pengarang yang sama, nama penulisnya itu yang pertama, sedangkan yang di bawahnya itu cukup dikasih tanda garis panjang ya, itu menandakan bahwa itu sama dengan yang di atas, nama si pengarangnya itu. Dalam penulisan daftar pustaka ada beberapa ketentuan yang berkaitan dengan penulisan nama pengarang, yaitu yang pertama, gelar akademik dan gelar kebangsawanan itu tidak disertakan. Yang kedua, penulisan nama pengarang ataupun si penulisnya baik dari kalangan Indonesia maupun penulis dari luar itu dibalik namanya. Yang ketiga, nama penulis yang berbahasa Arab harus ditransliterasikan ke dalam huruf Latin ya, dengan mengikuti pedoman transliterasi Arab Latin seperti halnya judul. Nah, yang keempat, nama penulis buku yang terdiri dari 2 orang ataupun 3 orang ditampilkan semua namanya. Untuk nama penulis yang dibalik hanya nama penulis pertama, sedangkan berikutnya tidak. Yang kelima, nama penulis yang lebih dari 3 orang ya, ditulis
yang ditulis penulis pertamanya saja, ya. Kemudian dikasih tanda koma, all, it all ataupun DKK ataupun kawan-kawan. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian untuk materi mata kuliah bahasa Indonesia tentang kutipan dan daftar pustaka. Lebih dan kurang saya minta maaf. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.